Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau padangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, berikanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oke, salam, apa kabar? Luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami malam ini dikumpulkan di tempat ini karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kami jauh lebih besar daripada orang-orang yang ada sekeliling kami di dunia ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu mengalami jamaah dan lawatan Tuhan, di mana kami memberitakan kabar baik mengenai forgiveness, pengampunan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami memiliki kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kami atau menyakiti hati kami. Malam ini berikan hati kami dengan lapang dada untuk kami dapat mengampuni, melepaskan pengampunan dari orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan syukur, yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya. Salam. Oke, saya mau bertanya sama kalian semua ya tentang forgiveness. Mungkin sering ya kalian mendengar tentang tema forgiveness, pengampuni ya. Memang tema itu mudah untuk ditulis, betul nggak? Nah, tapi sulit untuk saudaraku, sejauh ini siapa yang sudah benar-benar tidak ada luka di dalam hatimu dan sudah mengampuni dan melepaskan orang kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kamu? Angkat tanganmu. Yes, oke. Berarti tepuk tangan dan saya percaya juga. Karena sebuah pengampunan itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses dan tidak mudah orang untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita atau melukai hati kita. Itu adalah sebuah proses, tetapi saudaraku, jangan sampai di antara kita itu tidak bisa melepaskan pengampunan, karena yang rugi itu bukan orang yang melukai hati kita, yang rugi adalah diri kita sendiri, karena akibat daripada orang-orang yang tidak mengampuni itu sangat-sangat fatal, saudaraku. Karena kunci daripada artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah pengampunan. Kenapa sampai Yesus mau menerima kita apa adanya, ya? Dan tidak, tadi sejauh timur dari barat, dia tidak pernah perhitungkan kesalahan kita, dia tidak pernah perhitungkan pelanggaran kita, bahkan jauh ke dalam tubir laut engkau sudah melempar, sudah membuang dosa kita. Artinya bahwa dosa sebesar apapun Tuhan mau ngampuni dan tidak pernah memperhitungkannya. Kenapa saudaraku? Karena ada kasih karunia yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, dan kasih karunia itu dianugerahkan kepada saya dan saudara karena Tuhan sudah hapus semuanya dosa melalui kematiannya di atas kayu salib, saudaraku. Bicara tentang pengampunan, ya, arti pengampunan apa, saudaraku? Arti pengampunan, nah misalnya saya pokoknya sudah memaafin Umi, tapi saya itu nggak mau lah ketemu sama dia, tapi aku udah maafin sih. Nah, kira-kira udah ngampunin belum? Belum. Nah, misalkan nih, saya sih sebenarnya nggak ada sakit hati sama dia, tapi Om, saya tuh malas ketemu sama dia. Nah, yuk, masih sakit hati nggak? Masih. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mengampuni, ya berarti kita bisa bertemu dengan orang itu, kita bilang, hai apa kabar?
seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, bisa nggak? Nah, bisa? Wah, tepuk tangan buat yang bisa ya. Yang benar itu, yang belum bisa itu harus proses. Karena kalau tanpa pertolongan Roh Kudus kita nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa mengampuni? Karena ada faktor ego. Ya, sebenarnya faktor ego. Jadi Galatia 3 ayat 20 belum berlaku dalam hidup kita. Adapun hidup ini bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kalau ego kita masih muncul, sulitnya untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai hati kita. Itu berat banget, karena apa? Ego kan misalnya dibarengi dengan gengsi, ya kan? Gengsi, saya kan nggak salah, ngapain saya minta maaf? Saya pokoknya nggak mau nanya siapa dia. Gua kedudukan gua lebih tinggi daripada dia. Ngapain gua harus tanya dulu dia? Tanpa dia juga gua nggak rugi, gitu kan? Seperti itu ya. Tanpa dia gua nggak rugi, ngapain sih? Emang gua pikirin, gitu kan? Kalau kita punya kerendahan hati dan tidak punya keegoisan, pasti kita bisa memberikan arti yang menerima dia meskipun dia itu sudah melukai hati kita. Dan pengalaman-pengalaman itu sudah saya pernah alami. Saya bisa berkata seperti ini karena saya sudah mengalami dan sudah mempraktekannya. Dan saya nggak mau dirugikan dengan orang-orang yang mengecewakan saya dan saya harus rugi dan tidak bisa mengampuni dia. Kenapa, saudaraku? Karena akibatnya itu sangat fatal sekali. Pertama, kalau kita tidak bisa mengampuni orang, itu ya akibatnya. Yang pertama itu hubungan dengan Tuhan pun terganggu, ya. Hubungan dengan Tuhan pun terganggu. Kenapa? Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Coba teman-teman yang sudah dapat tolong baca Matius 6 ayat 14 15 yang sudah dapat tolong baca dengan keras. Ya, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Yang sudah dapat? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terus? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Iya. Jadi hubungan sama Tuhan pun akan terganggu. Kalau kamu nggak mengampuni orang yang melukai hati kamu, Bapamu di surga juga nggak akan mengampuni. Dan kalau Bapa di surga aja nggak mengampuni, bagaimana kita mendapatkan tempat di surga? Karena surga itu adalah untuk orang-orang yang sudah mengalami pengampunan dan setiap orang-orang yang sudah memberikan pengampunan. Karena pengampunan itu adalah syarat untuk apa? Masuk dalam kerajaan surga. Kalau orang nggak bisa mengampuni, Bapamu di surga juga nggak akan mengampuni. Nah, saya mau tanya, yang rugi siapa? Masa gara-gara si dia kita harus masuk apa? Kita harus binasa, nggak dapat pengampunan dari Tuhan? Itu rugi sekali. Jadi buat apa kita akan pelihara? Apa? Kalau orang yang tidak mengampuni berarti akan timbul apa? Akar lainnya. Jadi yang pertama itu hubungan kita dengan Tuhan pasti akan terganggu. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama pasti terganggu, betul nggak? Betul sekali. Ya, biasanya orang yang mengampuni itu hobinya. Biasanya orang yang bisa mengampuni hobinya kalau ketemu ngomong ini, jelek-jelek terus ya kan? Jadi ada istilah sekarang, yuk kita ngegibah. Gitu kan? Dan itu kan nggak penting, saudara. Nah, makanya ya, yang pengalaman bertobat saja gitu kan, itu beres. Karena kalau kita nggak mengampuni orang, hubungan kita dengan sesama kita juga akan terganggu. Akan terganggu, akhirnya, nah, ada istilah gini loh. Satu musuh itu terlalu banyak, tetapi 1000 teman itu terlalu sedikit. Jadi saudaraku, justru kita sebagai anak Tuhan harus perbanyak teman, dan kalau bisa lenyapkan musuh, ya. Kenapa, saudara? Karena teman itu sebenarnya adalah harta juga, gitu kan? Coba kalau kita hidup di dunia ini gak ada teman, semuanya serba sendiri, ya kan? Makan sendiri, pergi sendiri, enak gak sih? Kalau misalkan kalian trip ya sendiri, ya sendiri, ih bagus ya sendiri, lucu ya sendiri, ya kan? Kalau nggak ada teman ya kan? Tapi kalau ada teman, yuk foto rame-rame selfie, nah seneng kan? Ya. Terus kalau sendiri foto dong rame-rame, siapa sendiri doang, ya kan? Nah, jadi artinya gini loh, berteman. Jadi sedikit satu musuh itu terlalu banyak, tapi 1000 musuh itu terlalu sedikit. 1000 teman itu terlalu sedikit. Makanya perbanyaklah teman dan lenyapkan permusuhan kita. Kalau saya percaya kalau kita bisa mengampuni, pasti ada permusuhan di antara kita. Jadi hubungan gak ada blok A, blok B, ya kan? Nggak seperti PBB kan ada apa? Blok barat, blok timur, ya kan? Ada yang blok netral. Nah,
Jadi kalau kita ada blok A, blok B, blok apa yang netral di tengah-tengah pokoknya, ya kan? Jadi itulah ciri-ciri apa? Orang yang nggak bisa mengampuni. Makanya saya itu tidak pernah mengampuni. Oh si A blok A, oh si B blok C, nggak pernah ya. Pokoknya kalian semua adalah anak-anak Tuhan dan anak-anak saya semuanya ya. Mau jelek, mau jahat, kita semua sama-sama berharga di mata Tuhan. Nggak ada yang sempurna. Ya, semua kata-kata ini bahwa ketika kita nggak bisa mengampuni, hubungan dengan manusia, dengan sesama kita akan terganggu. Ya. Oke ya, cukup mengerti? Nah, rugi banget. Karena kalau orang yang punya kebencian, kepahitan, hidup kita nggak bebas, ya kan? Terus biasanya secara psikologis mudah tersinggung, sensitif, ya. Akhirnya kita dikatakan, lo kok sensitif sekarang? Lagi datang bulan ya, gitu kan? Suka digituin. Padahal mungkin karena ada akar pahit yang belum diselesaikan, sehingga sedikit-sedikit kita tersinggung. Misalnya, si A ngumpul sama si ini, aku nggak diajak, tersinggung, ya kan? Si B ngumpul sama ini, kok aku nggak ada di situ, tersinggung, ya kan? Kalau nggak diajak, puji Tuhan diajak, haleluya. Berarti nggak diajak juga nggak usah tersinggung, ngapain, ya kan? Hidup-hidup dia, hidup-hidup kita, ya kan? Betul. Oke, setuju? Kalau kita tersinggung rugi, ya. Kadang-kadang kan kita mungkin ada di story dia mau sama dia, aku nggak ada di sana ya. Suka lihat di story-nya kan, ya kan? Kan saya mau tanya nih, kalian buat story untuk diri sendiri atau supaya dilihat orang lain? Walah. Dua-duanya. Kalau saya buat story supaya saya lihat dan orang lain juga lihat. Kalau misalkan kita supaya orang itu nggak lihat, tinggal di hide, bener nggak? Gitu aja. Gue jadi kok repot, gitu nggak? Nah, saya mau bilang sama kalian. Jadi kita harus benar-benar hidup kita harus free, bebas, ya, sehingga tidak ada ganjilan di antara kita, ya. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi enak kalau hidup kita gak ada ganjilan, gak ada dusta, ketemu juga cuek kan? Karena gak ada masalah kita, toh? Benar nggak? Tahu kanan tahu kiri, ya kan? Tapi kalau ada masalah coba. Ya, udah salting, salah tingkah. Yang rugi siapa? Kita. Hidup kita itu harus free, bebas, ya kan? Tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, jangan mau iblis berdaya kita sehingga hidup kita menjadi semakin beban berat, saudaraku. Di tengah-tengah pandemi ini, kita harus melawan hal-hal yang memang tidak menguntungkan kita agar kita bisa hidup berkemenangan dan naik level, ya. Ingat ya, kalian bukan anak TK lagi, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan yang levelnya harus naik kelas terus. Jangan turun, ya kan? Dari dulu sampai sekarang levelnya begitu aja, harus naik kelas, ya, harus naik kelas. Kalau kalian belum naik kelas sama Tuhan pasti diuji yang sama, hal-hal yang sama terus, ya. Kalau kalian belum naik kelas pasti diuji dengan hal yang sama. Kok masalah ini terus, masalah ini? Ya karena kalian belum naik kelas. Kalau sudah naik kelas pasti masalah yang akan kalian hadapi berbeda, ya. Masalah yang kalian hadapi berbeda. Oke, ya. Nah, kenapa orang tidak bisa mengampuni? Ya, di dalam Ibrani 12 ayat 15. Kenapa? Ya, Ibrani 12 ayat 15. Coba tolong buka. Ibrani 12 ayat 15. Yang sudah dapat, tolong baca. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, saudaraku, ciri-ciri orang yang apa? Yang biasanya punya kepahitan, ya, karena nggak mengampuni. Tadi dikatakan satu, sukanya apa? Ngomongin orang. Bukan ngomongin orang tadi sih, Pak. Perselih, demen. Ini orang yang paling demen ngomongin orang, ya betul, ya. Pokoknya paling demen ngepoin orang supaya orang itu, ya pokoknya supaya orang itu jadi marah gitu loh, ya. Terus tadi apa? Coba Apri baca lagi, Pri, lebih tegas. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak Ya, orang. menimbulkan kerusuhan. Jadi orang-orang yang punya kepahitan biasanya itu demen banget huru hara. Demen banget kalau misalkan si A si B itu bertengkar. Ya, itu paling demen, ya. Itu kalau orang yang punya kepahitan, kerjaannya apa ya? Membuat hal yang simpel jadi rumit, ya. Jadi rumit, ya.
Nah, inilah salah satu kelemahan orang Kristen. Dia mungkin hebat di panggung, ya, hebat di mimbar, ya, tapi belum tentu hebat di dalam karakter. Makanya banyak orang gagal, orang Kristen gagal, baik pendeta maupun baik pendeta mau jemaat biasa atau majelis itu gagal. Kenapa? Tidak bisa melepaskan pengampunan. Jadi timbul akar. Ketika timbul akar yang pahit. Ketika timbul akar pahit, demennya apa? Ricuh. Demennya apa? Perpecahan. Demennya apa? Ribut, ya. Hal-hal yang simpel dibikin rumit supaya jadi gaduh. Nah, kenapa? Karena menjauhkan diri dari kasih karunia. Apa yang disebut kasih karunia? Kasih karunia itu kan grace, bahasa Inggrisnya grace, ya. Artinya sesuatu, ya, sesuatu pemberian yang dari Tuhan diberikan kepada seseorang yang sebenarnya orang itu nggak layak untuk terima. Itu kasih karunia. Nah, kenapa kita bisa harus praktekkan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita? Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada kita, dan kita juga harus berikan kasih karunia itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita udah memberi, makanya Tuhan Ibrani katakan jangan kamu menjauhkan diri dari kasih karunia supaya jangan timbul akar yang lain. Kalau jelas orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia, otomatis yang berkuasa adalah egois, keegoan, keakuan. Nah, ketika berkuasa keakuan itu mudah banget untuk timbul akar yang pahit. Jadi di dalam Alkitab sudah dijelaskan kalau kalian jauh dari kasih karunia, artinya jauh dari kasih karunia artinya tidak bisa memberikan artinya kelonggaran kepada orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita, tidak memberikan pengampunan atau grasi kepada orang-orang yang sudah melukai hati kita. Nah, kita itu berarti jauh dari kasih karunia, ya, karena masih menuntut syarat. Misalnya nih, aku mau maafin Romi kalau Romi berbuat baik sama saya. Kalau Romi nggak berbuat baik sama saya, jangan harap Romi akan aku maafkan. Nah, itu berarti kan ada syarat, ya kan? Jadi artinya bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu tanpa syarat, ya, kasih agape, tanpa menuntut pamrih. Berarti kita anak-anak Tuhan harus belajar praktek itu, karena kalau kalian nggak lulus itu berarti karakter kalian nggak lulus, ya, karakter kalian nggak lulus. Nah, percuma artinya kita sudah melayani, sudah berbuat ibadah sampai nggak pernah absen, ya, tapi jangan sampai Tuhan bicara sama kita, aku tidak kenal kamu, ya, karena ketika aku lapar kamu tidak beri aku makan, ketika aku sakit kamu nggak nengok aku, ketika aku telanjang kamu nggak beri aku pakaian, ketika aku di penjara kamu nggak menengok aku, ya kan, ketika aku haus kamu nggak beri aku minum, ya. Jadi artinya pengenalan Tuhan terhadap kita itu bukan karena misalkan kita hebat di mana, tidak, tapi pengenalan Tuhan terhadap diri kita itu karena karakter kita yang menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu adalah goal terakhir daripada kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan, ya. Jadi goal terakhir saudara adalah goal terakhir daripada Tuhan menciptakan saudara adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, menjadi serupa dengan Kristus kan, ya, harus berani melepaskan pengampunan, ya, kepada orang-orang di sekeliling kita. Makanya banyak orang-orang Kristen yang gagal di dalam hubungan dengan Tuhan dan sama karena dia tidak mau memberikan pengampunan kepada orang-orang di sekelilingnya, ya. Padahal pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengampunan yang secara gratis atau cuma-cuma, dan kita juga harus berikan kepada orang lain itu secara cuma-cuma. Nah, kebetulan tesis saya itu dulu, ya, tentang terapi akar pahit, ya, terhadap kehidupan anak Tuhan. Nah, jadi ketika saya penelitian kepada orang-orang yang punya akar pahit, bahkan orang yang punya akar pahit itu bisa menimbulkan kalau tidak mengampuni adalah bisa menimbulkan kanker, akibat. Nah, semua orang itu punya benih kanker di dalam tubuhnya. Tapi kalau benih kanker itu kalau diberi makan itu akan menimbulkan, akhirnya kankernya itu bertumbuh. Nah, itu salah satunya adalah akar pahit. Akar pahit itu mudah sekali untuk merangsang pertumbuhan kanker, ya, pertumbuhan kanker selain makanan, ya. Kenapa, saudaraku? Pernah ada satu kasus, ini saya dalam penelitian, ya, saya baca buku yang ditulis oleh Agnes Mardi, ya, kalau salah. Ada seorang ibu pendeta itu punya kepahitan pada suaminya, tentunya mungkin bapak pendeta suaminya, ya, nggak tahu kepahitannya, pokoknya bertahun-tahun dia punya kepahitan dan sulit melepaskan pengampunan pada suaminya, dan akhirnya dia mengalami kanker dan sampai stadium 4. Dan pada waktu ada salah satu teman berkunjung dia cerita tentang kepahitannya, terus dia bilang gini, kalau kamu mau sembuh, kamu harus mengampuni suamimu, ya, kamu harus melepaskan pengampunan kepada suamimu. Dan akhirnya ibu pendeta itu berdoa sama Tuhan supaya bisa mengampuni, dan akhirnya dia belajar untuk mengampuni dalam waktu 2 minggu, luar biasa. Kanker stadium 4 akhirnya disembuhkan.
sama Tuhan. Kenapa? Karena dia melepaskan pengampunan. Luar biasa kan? Jadi makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah memberikan tulang. Dan saya yakin orang yang punya kepahitan pasti hatinya nggak akan gembira. Ya gembira adalah cuma sebentar, ya kan? Nggak akan abadi gembiranya. Jadi sebentar, habis itu marah, gembira, marah, gembira. Jadi kayak penyanyi India gitu loh, ya kan? Jangan sama teman-teman. Tadi kok dia kok akrab banget, terus marahan lagi, akrab banget, marahan lagi gitu kan? Jadi persis banget penyanyi India gitu kan? Karena ya itu ego yang bertumbuh di dalam diri kita membuat hubungan pertemanan kita kadang-kala akhirnya renggang ya, akhirnya kacau. Nah, maka dari itu malam ini bicara pengampunan ini penting banget ya, karena kalau saudara tidak bisa mengampuni, Bapa di surga juga tak akan mengampuni. Jadi rugi banget saudara menjadi anak Tuhan atau orang Kristen ya. Sudah istilahnya di dunia ini minoritas ya, kecil menurut ukuran dunia. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus bahwa kita harus belajar melepaskan itu. Kalau kita nggak bisa, minta Roh Kudus, karena nggak ada yang sanggup memang. Kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus ya, makanya minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang di sini kita. Nah, saudara Buko, bagaimana cara mendapatkan pengampunan sebenarnya? Ya, cara mendapatkan pengampunan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang sudah mendapatkan, tolong baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi keterbukaan adalah awal pemulihan. Ya, jadi syaratnya gampang sebenarnya di dalam Tuhan. Ya, jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Jadi syaratnya gampang, pengakuan. Saya dulu pernah ikut dulos camp ya. Dulos camp itu bicara tentang pengampunan, bicara tentang kerendahan hati, terus karakter hamba. Nah, salah satu karakter hamba yaitu bisa mengampuni, mengasihi. Dan ada satu sebuahnya adalah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dipakai juga oleh Men's Camp juga, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi di antara kita, kalau kita nggak saling terbuka, maka akan terjadi kericuhan dan mungkin satu hambatan dalam hubungan. Ya, misalnya suami istri pun kalau misalkan nggak saling terbuka, akan timbul konflik. Ya, mungkin kalian yang berpacaran juga kalau nggak saling terbuka akan timbul masalah. Jadi keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Misalkan pacaran, oh mau pergi kemana, kebetulan pasangannya nggak diajak, misalkan, izinlah. Ya kan, kasih tahu, saya mau kesini sama teman-teman ya. Oh, oke, gitu loh. Jangan sembunyi-sembunyi, tahu posting ketahuan, wah kamu kesini kok kenapa nggak ngajak? Nggak terbuka. Nah, makanya keterbukaan adalah awal pemulihan. Teman-teman harus terbuka. Baik di dalam berpacaran kita harus sudah terbuka, di dalam pernikahan juga harus terbuka, ya kan? Terus di dalam hubungan pertemanan juga harus saling terbuka. Ya, ini kita terbuka misalnya karakter Wellman sama karakter siapa misalnya Alpha. Kalau berdua tidak tahu karakter mereka, mungkin pada waktu Alpha bergurau bercanda, pada Wellman tiba-tiba Wellman tersinggung, ya kan? Akhirnya malas bergaul sama dia karena dia orangnya rese. Gitu kan? Demikian juga sebaliknya, Alpha malas Wellman dia orangnya gini. Nah, karena tidak saling mengerti. Makanya perlunya keterbukaan dan tahu sifat karakter dia memang begitu gitu. Oh, karakter David memang begini, karakter Ajo memang begini. Ya udah, kita kalau memang mau langgeng, kita harus saling menerima kekurangan dan kelebihan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nggak akan bisa kan? Misalkan, saya mau menerima dia pertemanan, tapi dia harus ngikutin saya. Ya, harus ngikutin mau saya. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Di dalam pertemanan itu nggak bisa. Ya, makanya perlunya keterbukaan. Oh, karakter Umi begini, karakter Ingrid begini, oh karakter April begini, oh karakternya Aco begini. Nah, kalau kita masing-masing egois dengan karakter kita, oh pasti tadi yang ada adalah ribut terus. Tapi kalau kita saling menerima, oh memang si Romi memang begitu dia orangnya, ya udah enjoy aja gitu kan. Ya si Denny memang orangnya kadang-kadang cuek, ya udah enjoy aja
ngapain gitu kan? Oh si ini memang gini, ya udah enjoy aja. Kan kalau kita bawa enjoy kan jadi happy kan? Betul nggak? Nah itu penting banget ya makanya kenapa? Kuncinya yang tadi yaitu kita tanggalkan keegoisan kita supaya kasih anugerah itu terus melimpah di dalam hidup kita. Karena kasih karunia itulah yang akan memerdekakan kita, yang akan memerdekakan. Ketika kasih karunia itu memerdekakan kita hidup kita bisa bebas, ya, tidak berganjalan satu dengan yang lain. Kita bertemu dengan orang, kita nggak artinya seolah bahwa kita memang udah beres, udah selesai. Artinya bahwa kasih anugerah itu yang memerdekakan kita. Nah, Tuhan ingin hidup kita itu benar-benar merdeka, ya, benar-benar merdeka. Jangan dipersulit. Kita nggak tahu kapan kita akan mengalami kematian, ya, terlalu singkat. Jadi, saudara-saudara, waktu yang ada harus pergunakan dengan baik. Waktu dan kesempatan yang ada pergunakan dengan baik. Kalian kalau masih bisa diberikan kesempatan melayani dengan baik. Kalau masih diberikan kesempatan kita pergi jalan, kita jalan dengan baik. Kalau kita masih diberikan kesempatan bekerjalah dengan baik, ya. Kalau kita masih beri kesempatan untuk berdoa bersama-sama, berdoalah bersama-sama dengan baik. Jadi jangan kita buang sia-sia waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena waktu itu tidak akan terulang lagi, ya. Waktu hari kemarin berbeda dengan hari ini, ya. Makanya Alkitab berkata, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, karena kesusahan besok ada kesusahannya sendiri, ya. Teman-teman anak muda kalau bilang, saya tuh kok pengen pergi ke sana. Selama masih ada waktu dan kesempatan yang kita ada uang, pergilah, ya. Jangan ditunda-tunda, karena waktu tidak akan terulang lagi. Betul? Jangan ada acara bareng. Sayang banget acara bareng. Usahakan harus ikut, misalkan kita harus bisa ikut karena waktu itu akan terulang. Ya seperti kemarin kita pergi ke Ciletuh rame-rame. Nggak akan terulang lagi dengan situasi seperti itu, gitu kan? Tapi kita udah pergi, gitu kan? Udah pergi, memberikan kesempatan, memberi waktu untuk pergi. Misalkan, pergi kemana? Jalan-jalan ke Bandung. Jalan-jalan kemana? Ke Garut. Kemana? Nah, ada waktu, pergunakan dengan baik, ya kan? Kalau mungkin kita nggak bisa, misalkan nggak bisa ya nggak bisa. Tapi kalau memang bisa, jangan sampai kita nggak pergi, gitu kan? Karena apa? Waktu itu nggak akan terulang, teman-teman ya. Dulu waktu saya kan pada waktu mau pergi Israel udah ditipu, ya kan? Saya ditipu, ya kan, sama teman saya. Sudah saya bayar lunas, nggak diberangkatin, ya. Akhirnya saya tetap ketahuan kan orang-orang yang masuk lewat saya harus bayar, ya kan? Saya harus bayarin, saya harus ganti, ya, dengan berat hati, dengan sakit rasanya, ya kan, untuk menggantikan ini. Nah, terus saya pikir-pikir, kalau saya nggak pergi, saya rugi juga. Saya sudah kehilangan, sudah ditipu, dan waktu mumpung masih ada waktu. Kalau saya nggak pergi, apakah uang itu akan segera cepat kembali? Belum tentu, ya kan? Makanya saya mau pas-pasan, pokoknya pergi, karena waktunya pergi, ya kan? Coba, kalau saya nunggu orang itu bayar utang dulu baru saya pergi, sampai sekarang belum bayar utang, ya kan? Belum dibayar. Corona udah datang lagi, ya kan? Tertunda lagi, ya. Karena waktu tidak akan bisa terulang. Makanya teman-teman, kita harus hargai waktu ini, hargai peluang ini, hargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan, pergunakanlah dengan baik agar saudara bisa menjadi anak Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang bisa memiliki karakter seperti karakternya Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan pengampunan tanpa batas. Ya, Tuhan katakan berapa kali? Ada orang anak muda bertanya, berapa kali aku harus mengampuni kesalahan orang? Dia berapa kali bilang? Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. Bukan hanya akar 7 loh, bukan loh, ya. Bukan hanya 7 kali itu bukan, tapi 70 akar 7, ya kan? Coba kali itu berapa? Saya pernah itu berapa? Sampai susah ngitungnya. Sampai iya kan? Nah, berarti artinya bahwa pengampunan itu unlimited. Maksudnya unlimited, tak terbatas. Jadi kan kadang-kadang orang tua kita kan hitung pengampunan sama kita berapa kali? Berapa kali coba? 3 kali, ya kan? Nih, kalau gitu misalkan, kalau lagi kita nyuruh misalkan kasih tanya orang tua, 1, kesabarannya berapa? 2,
Berapa? 3. 3. Ada yang sama orang tua. 1, 2, 2,5, 3. Itu masih ada waktu lagi. Jadi kesabarannya manusia karena dibatasi hanya 3 kali ya. Tapi Tuhan ajar kepada kita kesabarannya itu tidak terbatas. Luar biasa. Bisakah hal itu dipraktikkan? Amin, bisa ya. Minta Roh Kudus tuntun kita agar kita mampu mempraktikkan 70 kali 7 ya, kali memberikan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati, lakukan dan praktikkan. Mari kita bangkit semua.